kehormatan seseorang yang dipilih oleh lebih dari separuh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya satu, siapa yang menuntut Anda? Ya, hakim dong, yang jaksa yang menuntut. Jadi jaksa, saya mau bilang, yang menuntut Roy Suryo bukanlah Jokowi. Jelas Pak Jokowi bukan jaksa, gimana sih? Jangan bicara dengan nada meremehkan begitu. Iya. Ya, saya hanya ingin mengatakan, pertanyaan yang Bung Aiman tadi adalah, apakah di belakang orang-orang yang akhirnya ditahan seperti Roy Suryo, ya, itu ada Pak Jokowi di belakangnya? Betul, pertanyaan saya itu. Saya membantahnya. Kalau Anda punya bukti yang menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi yang menjadi mastermind dari upaya untuk memberangus kebebasan berekspresi ini, silahkan diungkapkan. Saya tidak percaya. Saya adalah orang yang percaya dari pengalaman saya selama ini bahwa Pak Jokowi itu sangat care, concern, peduli, melindungi kebebasan berekspresi. Dia adalah presiden yang berulang kali meminta agar undang-undang ITE itu direvisi, diubah, ditulis ulang, ya. Tapi yang menolak siapa? DPR-nya. Karena buat teman-teman harus tahu ya, pembuatan undang-undang itu tidak dibuat atas dasar instruksi presiden. Bisa dua pihak yang melakukannya, mengurusnya, merancangnya. DPR bersama pemerintah duduk sama-sama. Nah, presiden sudah bilang ini nggak sehat nih, ya. Jadi karena nggak mungkin itu ulahnya Pak Jokowi. Undang-undang ITE yang menjerat saja mau dikurangi kok oleh Pak Jokowi, itu kan? Itu maksud saya. Oke. Ya. Bung Roy ada pernyataan? Ya, cuman memang selalu orang tuh pasti punya cara, Mas Aiman. Cara untuk melakukan dengan invisible hand, cara untuk melakukannya dengan... Nggak perlu dengan orangnya langsung? Nggak perlu dengan orangnya langsung. Oke, ini kita nggak bicara siapa-siapa nih ya? Iya, di mana saja terjadi. Dan perlu juga mungkin orangnya tidak perlu kelihatan, tetapi orang-orang di seputarnya kelihatan. Termasuk kemarin ketika ada yang melaporkan saya, yang terakhir melaporkan tuh orang-orang yang mengatakan pasukan berani mati. Wah. Ini lewat beda dengan Pasbata tadi? Ya, lain lagi, ya gitu. Banyak juga dilaporin. Pasbata itulah pasukan bawah tanahnya Jokowi. Itu nulis juga di situ dia. Jelas betul. Pasbata Jokowi. Pasbata Jokowi, pasukan bawah tanahnya Pak Jokowi. Saya juga jadi lucu. Pasukan bawah tanah kok muncul ke atas tanah, ya. Itu kan nggak konsisten juga. Mungkin yang bersangkutan tidak pernah memerintahkan, mungkin mereka menjilat, mereka sendiri mungkin yang ingin menjilat yang bersangkutan, bisa jadi. Tetapi kan mendiamkan saja dia. Kalau dia nggak setuju, harusnya dia bilang, kamu nggak usah mengatasnamakan saya loh. Nah, itu baru, itu saya angkat jempol kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan membiarkan saja, Mas. Ada pasukan-pasukan dalam 10 tahun terakhir, itu adalah gaya Pak Jokowi, bahwa kalau dia dihina ijazah SMA-nya itu palsu. Apakah dia membantahnya? Iya, dia bilang enggak, saya lulus SMA. Tapi apakah dia kemudian menuntut balik orang-orang yang mengajukan? Memang tidak. Tapi kan itu yang saya bilang. Sayangnya pengadilannya kan sampai dengan saat ini tidak berhasil atau tidak bisa membuktikan, ya, karena ada sistem. Ya, kita tunggu saja lah, Mas Ade. Kita tunggu saja. Mungkin kemarin karena masih ada invisible hand yang ada. Tetapi kalau itu invisible hand yang merupakan ya namanya invisible hand, kita nggak bisa nuduh kan. Ya, karena invisible kita gini ya. Kita bicara tentang fakta ya. Saya bukannya sekedar ingin mencari-cari. Saya bukannya ingin mengatakan mana buktinya. Tapi kan kalau Anda sampai menuduh misalnya Pak Jokowi adalah seseorang yang kan kekuatan untuk mengintervensi keputusan pengadilan, please gitu ya, tolong sampaikan petunjuknya mana. Ya, gak harus sampai. Kita tunggu saja. Saja. Nggak usah kemarin, karena kalau kita bicara fakta, kemarin baru ada fufu fakta, ya. jadi belum ada fakta sebenarnya. Tapi nanti akan ada. Tuhan itu tidak pernah tidur, Mas. Jadi Gusti Allah tidak sare, dan tinggal tunggu saja. Banyak yang jelas PR-nya banyak, Mas Aiman. Yang kemarin tuh nunggu supaya terbukti. Misalnya apa? Misalnya soal SMK. Ya, SMK sampai sekarang juga tidak terbukti kebenarannya. Penjualannya. Terus soal Fufu Fafa tadi, ya, itu clear betul, akan kita kejar betul. Karena maksudnya gini, itu sudah jelas-jelas ada unggahan hate speech ketika 10 tahun yang lalu, bahkan menghina presiden kita sekarang, Pak Prabowo, ya gitu, dengan mengatakan keluarganya, gitu ya. Ada banyak sekali ujarannya sangat. Tapi kan
Kemudian kalau itu bukan yang bersangkutan, sudah jelas seperti kemarin Mas Ade, kalau bukan itu Mas Roy yakin bahwa itu adalah, kayak sebut aja misalnya Mas Gibran gitu. 99,9% itu adalah wapres sekarang, Gibran Raka Buming Raka. Clear. Iya, Itu technically kami sekedar menunggu. Ya. Kalau Anda mengatakan 99,9%, kurangnya kan tinggal 0,1%. Ya. Please berikan itu kepada publik, Iya, sehingga kita udah banyak di mana-mana Mas. Tidak banyak. nggak ada buktinya, nggak ada. Kok buktinya nggak ada di Gini. mana sih? Buktinya sudah jelas. Oke. Towelo itu. Nah, Bisa saya tengahi? Silakan. Gini aja. ini Gerindra seneng ini. Ya saya harus tengahi sebagai orang yang mungkin sedikit lebih muda dari apa nama itu senior saya di sini. Saya pengen sedikit lebih bijak. Kita beranggapan lah, ya kan? Kita let's say lah ya bahwa akun Fufu Fafa ini kita anggap adalah akunnya Mas Gibran. Kan seperti Ya. itu. Ya. Itu kalau dari terminologi yang dia sampaikan oleh Mas Roy. Betul. Tapi efek dan dampaknya itu apa sebenarnya? Yang ini kan korbannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo santai-santai aja tuh. Itu satu. Jadi beliau nggak baperan soal masalah itu. Nanti dulu. Bagus. Ya, nah itu beliau nggak baperan masalah itu. Bukan hanya Fufu Fafa. Yang mungkin seperempat yang masuk kabinet itu pernah mengkritik dan mencaci maki Pak Prabowo. Termasuk PSI. Termasuk beliau. Termasuk PSI pada saat itu memberikan award. Saya ikut yang melaporkan. Masih terdata itu di Polda Metro Jaya. PSI-nya kan orangnya kan enggak. Iya. Dulu Ya kan, artinya apa? Kakak Grace kan. Iya. Grace kan nggak masuk pakai kabinet. Tapi apa yang ingin kita ajarkan bahwa ya kan kita harus ada terminologi tentang masalah lawan, musuh, ya kan. Kita berlawanan tapi kita tidak bermusuhan. Itu dulu yang penting. Berlawanan, bertanding, tackling. Selesai dari situ, selesai pertandingan, the game is over. Salaman kita pelukan, kayak main bola aja udah. Kan seperti itu. Oke. Bukan bermusuhan. Kalau bermusuhan, selesai pertandingan masih ngomel. Nah, ini yang coba dicontohkan oleh Pak Prabowo. Bahwa ketika pertandingan sudah selesai, ayo gabung-gabung lah dengan kita. Nggak, tapi ini menarik nih, Bung Hendersam. Oke, katakanlah Fufu Fafa punya Mas Gibran. Efeknya apa sih? Itu pertanyaan bagus, Mas Roy. Efeknya, kita tidak rela saja punya seseorang yang memang punya jiwa dan itu nggak bisa hilang. Bahkan kata seorang dokter, ya itu anak ini sudah otaknya sebagian sudah berkurang. Saya sampaikan. Saya tahu dokter tuh. Saya kebetulan ini kok ada seorang dokter ini caci maki Jokowi.